Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'd. Nah, kita sampai di pelajaran terakhir kita, halaman 117 ya. Pelajaran 21 dengan judul bab lanjutan menetapkan keagungan dan kekuasaan Allah. Ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, murid dapat berdalil dengan kebesaran makhluk untuk menunjukkan kebesaran sang penciptanya. 2. Murid dapat menerangkan sifat benda langit dan kebesarannya. 3. Murid dapat menyimpulkan dari dalil-dalil bahwa Allah Ta'ala satu-satunya yang berhak disembah. Kita baca dalilnya. Nah, ini sangat menarik sekali. Warawa Ibnu Abbasin, dan Abdullah bin Abbas meriwayatkan, qala, beliau mengatakan kurung buka, mas samawatus sab'u wal arduna sab'u fi kaffir rahmani illa ka khardalatin fi yadi ahadikum. Lihat, tidaklah langit ya, langit yang 7 dan bumi yang 7 di kaf itu artinya kafun, kaf itu telapak tangan ya. Tidaklah langit yang 7 dan bumi yang 7 di telapak tangan Allah Ar-Rahman ya, kecuali hanya seperti khardalah. Khardalah, lihat di kosakata, artinya biji yang sangat kecil ya. Tidaklah langit dan bumi yang sebesar ini ya, di telapak tangan Allah itu hanya seperti biji yang sangat kecil. Fiyadi ahadikum, seperti biji yang sangat kecil di tangan kalian. Kalau antum pegang biji atau bubuk gandum atau mungkin biji merica satu gitu, nah, taruh di jari antum, di apa ini, telapak tangan antum, kecil sekali kan. Nah, masya Allah. Nah, ini permisalan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahil mathalul a'la. Kemudian yang kedua, wa qala Ibnu Jarir, dan berkata Imam Ibnu Jarir, haddatsani Yunus anba'ana Ibnu Wahab qala Ibnu Zaid haddatsani Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ini hadis disebutkan sanadnya ya, kurung buka, mas samawatu sab'u fil kursi illa kadarahima sab'atin ulqiyat fi tursin. Kurung tutup dulu, fi tursin, bacanya turs ya. Tidaklah langit yang 7 dibandingkan kursi Allah. Kursi itu apa artinya? Bukan tempat duduk. Kursi bagi Allah artinya maudhi'u qadamai rahman, tempat Allah memijakkan kakinya ya. Tidaklah langit dibandingkan kursi Allah illa, kecuali seperti dirham. Dirham itu kepingan mata uang. Ulqiyat seperti 7 dirham, ulqiyat fi tursin. Lihat, seperti kepingan 7 dirham yang dilemparkan ke Turs. Turs itu apa? Lihat, daerah yang bulat, yang luas ya, dilemparkan ke, kalau Turs dalam terjemahan lainnya artinya seperti padang pasir ya, kan antum duit receh pitu dilempar ke padang pasir, bagaimana kira-kira? Nggak ada apa-apanya kan. Nah, masya Allah, raketok bahkan ya. Jangankan satu gurun, cuman antum punya pasir, tahu kan pasir turun dari truk, antum lemparkan uang ke situ, nanti dicari hilang. Mau nggak kelihatan uangnya ya, pasir yang sedikit ya. Nah, ini luas, tempat yang sangat luas sekali. Maka bertanya sahabat ya, qala Abu Dzar radhiyallahu anhu, maka berucap Abu Dzar radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abu Dzar mengatakan, aku juga mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal kursiyu fil arsy, ini kurung buka ya, tidaklah kursi jika dibandingkan arsy Allah illa, kecuali kahalakotin min hadidin ulqiyat baina dhuhrai fulatin minal ardi ya. Masya Allah, tidaklah kursi ketika dibandingkan dengan arsy Allah kecuali seperti lingkaran, satu lingkaran dari besi dilemparkan di tengah-tengah fi dhuhrai fulatin minal ard. Lihat ya, dhuhrai fulat artinya tengah padang pasir ya.
Jadi tadi kursi kan besar sekali, ya enggak? Kalau kursi itu bumi dan langit dibandingkan kursi itu seperti 7 dirham yang dilempar, ya enggak? Ke daerah yang sangat luas, ya. Nah, kursi itu ketika dibandingkan arsy Allah ternyata hanya seperti cincin, seperti lingkaran besi yang dilemparkan ke tengah-tengah padang pasir. Orang tutup. Berarti kursi karo arsy gede ndi? Gede arsy sak pole. Paham? Nah, langit dan bumi, alam semesta dengan arsy gede ndi berarti? Gede arsy sak pole gitu. Sak pole, Masya Allah. Paham ini? Masya Allah. Lalu berikutnya, ya, dan di bawah itu ada sekali lagi ada penjelasan tentang kursi. Lihat, kursi itu adalah tempat kedua kaki Rabb Azza wa Jalla, tempat berpijaknya dua kaki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang lihat ini. Sekarang hadis agak panjang tapi sangat menarik. Wa an Ibni Mas'udin qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kurung buka. Ini penting nih, ya, ini ketebalan langit nih, lihat jarak langit. Bainas sama'id dunya wallati taliha khamsu mi'ati amin. Antara langit satu, ini loh langit yang kita lihat ini langit dunia nih, langit soft satu. Jarak antara langit dunia yang kita lihat ini dengan yang setelahnya, langit tingkat 2-nya itu 500 tahun, insyaallah. Wa baina kulli sama'in khamsu mi'ati amin, dan langit kan ada 7. Jarak setiap langitnya itu juga 500 tahun, Masya Allah. Wa baina sama'is sabi'ati wal kursi, dan antara langit ke-7 dan kursi itu khamsu mi'ati amin, 500 tahun juga. Wa bainal kursi wal ma', dan antara kursi dan air, jadi di atas nanti kalau tingkatannya ini kan langit dunia sampai 7 ya kan, langit. Di atas langit yang 7 itu ada kursi. Di atas kursi ada air. Ya. Nah, jaraknya antara kursi dan air itu 500 tahun. Paham? Wal arsyu fauqal ma', dan ars itu berada di atas air. Paham? Wallahu fauqal arsy, dan Allah di atas ars itu. Ya, bisa dipahami kan? Ini saya gambarkan. Ya, ini cuma penggambaran untuk memudahkan pemahaman antum aja. Ya, seandainya itu, ya, ini ada 7 langit dari hadis ini. Ya, ada 7 kan? Di atas langit yang 7 ini ada ars. Ars dulu. Ya. Ini kan bumi, di atasnya ada langit. Di atas langit ada ars. Di atas ars ada air. Di atas air ada salah ngomong tadi. Sebentar. Salah ngomong tadi. Ini kan bumi, langit. Setiap langit ini jaraknya 500 tahun. Setelah langit yang 7 ini ada kursi. Ya kan? Setelah kursi ada air. Setelah air ada ars. Dan Allah tinggi berada di atas ars. Dong ya. Gampangannya begitu kalau mau lihat dari bawah urutannya. Jadi bumi, lalu langit yang 7 semuanya jaraknya 500 tahun. Lalu setelah 7 langit ada kursi, setelah kursi ada air, setelah air ada ars. Masya Allah, ya, maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Ya, wallahu fauqal ars, dan Allah di atas ars tersebut. La yakhfa alaihi syai'un min a'malikum, yang tidak ada sedikit pun yang tersembunyi bagi Allah dari amalan kalian. Allah melihat kalian semuanya. Ya, kurung tutup ini ya, kurung tutup. Akhrajahu Ibnu Mahdi an Hamad Ibni Salamah an Asim an Zir an Abdillah warahu binahwihi anil Mas'udi an Asim
an Abi Wa'il an Abdillah qalahul Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullahu taala walahu turuqun, ya. Sampai situ yang dihafalkan, sampai atas tadi. Rawinya ndak usah ndak apa. Paham ini? Nah, ini urutan ketinggian makhluk, Masya Allah, ya. Kemudian yang terakhir dalilnya wa anil Abbas ibni Abdul Muthalib, pamannya Nabi, ya kan? Saudaranya Hamzah ibni Abdul Muthalib, ya. Saudaranya Abu Thalib pula. Nah, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurung buka. Hal tadruna kam bainas sama'i wal ard. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kalian tahu jarak antara langit dan bumi? Kulna, kami menjawab para sahabat yang ditanya, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala bainaha masiratu khamsi mi'ati sanatin, ya. Jarak antar langit dan bumi itu perjalanan 500 tahun. Wa min kulli samain ila samain masirata khamsi mi'ati sanatin. Dan jarak setiap langitnya itu juga 500 tahun, seperti hadis yang tadi, ya. Wa kathafu, kathaf, lihat, ya. Kathafu kulli samain itu artinya, kathaf itu tebel, artinya ketebalan. Dan ketebalan setiap langit itu 500 tahun perjalanan juga, ya. Masya Allah. Jadi langit ini tebeli satune ini 500 tahun perjalanan juga. Paham? Wa baina sama'i sabi'ati wal arsy bahrun, dan di antara langit dan arsy, ya, itu ada air, ada bahar, ada samudra, ya. Sesuai juga dengan hadits ini, kan? Paham? Baina asfalihi wa a'lahu kama baina sama'i wal ard, yang mana, ya, bahar ini, air ini, dari bawah sampai atasnya itu jaraknya juga 500 tahun. Jeruni kedalamannya airnya itu 500 tahun. Subhanallah, ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala fauqa dzalika, dan Allah di atasnya, ya, di atas arsy, di atas samudra tersebut. Walaisa yakhfa alaihi syai'un min a'mali bani Adam, kurung tutup, dan tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan anak Adam. Akhrajahu Abu Dawud wa ghairuhu. Nah, antum ketika mendengar hadis ini bagaimana? Merasakan apa? Merasakan, ya, Allah itu subhanahu wa ta'ala maha besar, ya. Ciptaannya aja segede itu semua, ya. Masya Allah, ya. Nah, nanti kapan kita ketemu Allah? Ketemu melihat Allah ketika di surga, ya. Baik, insya Allah. Dan itu ada hadis-hadis yang menjelaskan. Tapi kita baca pokok pembelajarannya. Yang pertama, kebesaran makhluk menunjukkan kebesaran Al-Khaliq subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya kebesaran para makhluk menunjukkan tentang kebesaran, kesempurnaan, kemampuan dan kekuasaan sang penciptanya. Yang pertama, sungguhnya langit yang 7 dengan apa yang ada padanya, dan bumi yang 7 dengan semua isinya, nah, ya, berupa manusia, pohon, sungai, gunung, semua di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, hanya seperti sebutir biji yang sangat kecil di tangan salah seorang dari kita, ya. Bumi dan alam semesta itu hanya seperti biji di tangan kita, subhanallah, ya. Kemudian langit yang 7 dengan keluasan dan ketebalan serta jaraknya yang kita bahas tadi ini, yang saya gambar di sini sebagai pendekatan aja, ya. Antara satu dan yang lainnya jaraknya 500 tahun tadi. Kalau dibandingkan dengan luasnya kursi, hanya seperti 7 keping dirham yang dilemparkan ke tanah yang sangat luas. Masya Allah. Lalu yang ketiga, sedangkan kursi kalau dibandingkan, ya, dengan keluasan dan kebesarannya, kalau dibandingkan dengan arsy, hanyalah seperti sebuah lingkaran yang terbuat dari besi lalu dilemparkan ke tengah padang pasir yang sangat luas. Masya Allah. Jadi ini, ya, dibandingkan arsy itu hanya seperti apa tadi? Seperti 7 keping dirham yang dibuang ke dilempar ke tanah yang sangat luas, ya enggak? Kursi dibandingkan arsy itu ternyata seperti apa? Cincin yang dilempar ke padang pasir. Subhanallah. Besarnya kayak apa? Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Paham, ya? Sungguhnya memikirkan tentang keajaiban seluruh makhluk akan menghasilkan pengagungan dan rasa takut kepada Allah. Jadi kalau kita tahu Tuhan kita Allah itu maha besar, ya, seperti ini, ya, kita tambah takut kepada Allah Ta'ala.
Berkata sebagian salaf, seandainya manusia memikirkan tentang keagungan Allah, maka tidak akan bermaksiat kepadanya. Ya enggak? Ya, orang tahu Allah ya membuat segalanya seperti itu. Ya, lalu Allah tidak ada yang tersembunyi satupun dari amalan kita. Nah, kok kita masih sombong, masih bermaksiat dan sebagainya. Maka kalau seandainya kita benar-benar sadar, insya Allah tidak akan ada yang maksiat. Paham? Ya, sifat benda-benda langit dan besarnya serta jaraknya yang saling berjauhan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang besarnya makhluk-makhluk langit dan luasnya serta jaraknya yang saling berjauhan. Lihat yang pertama, langit dengan 7 tingkatannya, sebagian di atas sebagian yang lain. Jarak ketinggian dengan bumi sejauh 500 tahun. Lalu jarak antar langit, jadi ini ya, ini dengan langit pertama itu 500 tahun. Jarak antar langit yang B ini juga 500 tahun. Tebelnya masing-masing langit ini juga 500 tahun. Di atas langit ketujuh ada kursi, ya. Lalu di atas kursi ada air, ya, laut, samudra. Yang kedalaman laut tersebut adalah 500 tahun perjalanan pula. Dan di atas laut ada arsy, ya. Dan Allah di atas arsy, tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah dari amalan manusia. Masya Allah ya. Sungguhnya memikirkan tentang kebesaran Al-Khaliq dan kemampuannya serta keajaiban penciptaannya serta ketundukan seluruh makhluk kepadanya menunjukkan bahwa hanya Allah Azza wa Jalla yang berhak untuk diibadahi satu-satunya. Hal tersebut akan menambah keimanan, pengenalan dan kecintaan serta pengagungan terhadap seorang muslim terhadap Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab." Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam, sungguh ada tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau memikirkannya, bagi orang yang cerdas. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang mengingat Allah ketika dalam keadaan berdiri dan duduk, wa ala junubihim, dan juga ketika tidur, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan orang-orang yang cerdas itu adalah orang yang mau memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Lalu mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan ini semua sia-sia. Ya, faqina adzabannar. Maka jagalah kami ya Allah dari azab neraka. Nah, ya, ini kalau orang pintar itu dia mau memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang kafir yang enggak ada ini itunya ya, enggak ada efeknya ya. Nah, dan terakhir, dan sungguhnya mengimani bahwa Allah tidak tersembunyi baginya satupun, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, akan mewajibkan bagi seorang hamba untuk mengagungkan dan merasa takut pada Allah serta diawasi oleh Allah Ta'ala. Masya Allah, selesai pelajaran kita ya dari kelas 1 sampai ini. Dan ini ya, dengan ini ya pelajaran silsilah pelajaran akidahnya alhamdulillah selesai. Tidak kerasa ya, dulu kelas 1 baru kesini masih kecil-kecil sekarang udah gede-gede alhamdulillah. Nah, ini bukunya tidak kerasa 3 tahun kita khatamkan. Dan tolong dihafalkan dalil-dalilnya, karena ini sesungguhnya adalah dalil-dalil yang ada dalam kitab Tauhid, kan begitu. Nah, nanti insya Allah akan diperdalam lagi, akan diingatkan lagi ketika nanti di KMI. Ya, karena antum kalau hafal kitab Tauhid, insya Allah setiap biasanya ya dai Ahlussunnah wal Jamaah itu kalau yang diceramahkan yang apa ya kurang lebih kalau masalah akidah itu kitab Tauhid. Mafhum? Nah, makanya ini harus hafal. Taib subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.